Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bitarbiyatil aulad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan mendengarkan ceramah pada kesempatan kali ini, walaupun via via elektronik kayak gitu ya, dengan sehat, dengan semangat, dengan bangga dan dengan ceria gitu ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Sebelumnya perkenankan saya untuk membawakan ceramah dengan tema perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada Isra dan Mi'raj. Sebelumnya saya di sini menjelaskan gitu ya, apa sih itu Isra, apa dan itu Mi'raj kayak gitu ya. Jadi Isra itu artinya adalah berpindah dan Mi'raj itu artinya naik. Jadi Isra dan Mi'raj ini berarti artinya Isra yang berarti perpindahan Nabi Muhammad dari Yaumul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, serta Mi'raj yaitu naiknya Nabi Muhammad ke langit ketujuh dan nantinya bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, sebelumnya tahu nggak sih kalian kayak gitu ya, kenapa sih Isra Mi'raj itu ada kayak gitu? Jadi kayak gini nih, saat itu Nabi Muhammad itu sedang berada di dalam kesedihan karena dua orang terdekatnya yaitu Abu Thalib dan Khadijah, yaitu paman dan istrinya, meninggal tuh teman-teman. Jadi selang beberapa hari setelah Abu Thalib meninggal, Khadijah, istri tercinta dari Nabi Muhammad yang biasanya, yang selalu mendukung Nabi Muhammad untuk berdakwah tentang Islam kayak gitu tuh, meninggal kayak gitu teman-teman. Jadi pasti dong kalau zaman sekarang mah namanya galau gitu ya, down banget itu Nabi Muhammad. Jadi karena itu Allah itu pengen menghibur Rasulullah. Jadi adalah gitu Isra dan Mi'raj. Nah, Nabi Muhammad ini dijemput tuh ya sama malaikat Jibril dan Buraq. Kalian tahu Buraq nggak sih? Itu kayak hewan kayak gitulah. Dan Buraq itu ya, dibawalah gitu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama malaikat Jibril ini dari Masjidil Haram nggak langsung ke Masjidil Aqsa gitu teman-teman. Jadi setelah Nabi Muhammad dijemput sama malaikat Jibril, mereka pergi dari Masjidil Haram ke Bukit Tursina yang ada di Mesir gitu. Kenapa sih? Jadi Nabi Muhammad itu datang gitu ya ke Bukit Tursina yang merupakan tempat di mana Nabi Musa mendapatkan hidayahnya, mendapatkan keistimewaannya kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad itu belajar sejarah di sana gitu ya. Setelah dari sana barulah Nabi Muhammad itu sama malaikat Jibril itu pergi ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa ini mereka itu naik ke langit yang ketujuh gitu. Tapi kayak yang perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan nggak langsung gitu ya. Mereka transit dulu, nggak straight flight gitu ya. Pasti transit ke Bukit Tursina. Nah, sama juga nih ketika Nabi Muhammad dan Jibril itu Mi'raj atau naik kayak gitu, mereka tuh nggak langsung ke langit ketujuh. Jadi mereka transit dulu ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3 gitu sampai ke langit 7. Nah, di sana tuh Nabi Muhammad tuh ketemu tuh sama para anbiya atau para pendulu mereka, yaitu nabi-nabi seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Mudah kayaknya deh, cuma itu doang. Nabi Musa gitu. Ketemulah mereka sama Nabi Musa. Yang pertama itu mereka ketemu Nabi Adam. Jadi di langit pertama ditunjukkan tuh surga dan neraka sama Nabi Adam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru di langit kedua Rasulullah ketemu sama Nabi Isa, Nabi Yahya, lalu
Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Musa kayak gitu. Nah, sampailah Nabi Muhammad SAW ini ada di langit ketujuh kayak gitu, di mana itu tempatnya tuh tempat para malaikat. Nah, di situ dia ketemu Nabi Ibrahim dan diceritakanlah gitu ya. Saat itu kan Nabi Muhammad tuh kalau bahasa kita lagi down banget gitu ya, karena kaum Quraisy saat itu ya kayak pengen membunuh mereka karena ajaran atau Nabi Muhammad itu ingin mereka musnahkan seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim itu menghibur Nabi Muhammad gitu. Kalau apa ya, cara mereka dakwah, cara Nabi Ibrahim dakwah itu sama juga solihnya seperti Nabi Muhammad dakwah itu sama dengan Nabi Ibrahim dakwah gitu. Sulit banget, apalagi itu Nabi Ibrahim kan sampai dibakar gitu ya, tapi alhamdulillah Allah ngasih hidayah, ngasih keistimewaan sehingga Nabi Ibrahim nggak bisa dibakar kayak gitu. Jadi dapatlah gitu ya. Jadi setiap langit tuh Nabi Muhammad tuh dapat hikmahnya, dapat ilmunya kayak gitu. Nah, hingga akhirnya Nabi Muhammad itu ketemu Allah. Nah, ketemu Allah itu kicep kayak zaman sekarang itu kicep bahasanya gitu ya. Nah, habis dari Nabi Ibrahim kan ketemu Allah gitu ya. Nah, dapat hadiah juga nih kayak gitu. Dapat hadiah perintah sholat 50 kali. Nah, Nabi Muhammad itu kan pasti oke saja lah kayak gitu ya. Akhirnya turun terus ketemu Nabi Musa, terus ditanya, kamu dapat apa saja dari Allah kayak gitu. Diperintahkan 50 kali sholat dalam sehari gitu. Nah, akhirnya Nabi Musa itu ya merintahin lagi tuh Nabi Muhammad buat naik ke atas lagi buat negosiasi gitu. Bilang lah kurangin kayak gitu lah, kalau zaman sekarang mah kayak gitu aja ya. Oke, bilang lah kurangin kayak gitu. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke atas kayak gitu ya, bolak balik terus sampai akhirnya tinggal 5 sholat kayak gitu ya. Akhirnya diperintahin lagi tuh sama Nabi Musa, kamu naik ke atas lagi deh kayak gitu, minta keringanan lagi. Tapi Nabi Muhammad itu menjawab kayak gini, bahasa sekarang mah kayak gini aja lah ya, udah malu lah saya kalau mau negosiasi terus kayak gitu. Akhirnya dapet tuh, hingga sekarang tuh kita apa ya, dapetin atau ibadah yang bisa kita lakuin itu sholat 5 waktu, karena itu berkat negosiasi dari Nabi Muhammad ke Allah kayak gitu. Nah, jadi buat para teman-teman nih ya, bisa dapat disimpulin gitu ya. Jadi dari 50 sholat, dari 50 kali sholat dalam sehari ke 5 kali sholat dalam sehari itu kayak udah banyak banget loh gitu. 45 kali, gila kalau kalian itu nggak sholat. Jadi menurut saya sih ya, sesusah-susahnya kalian, sesusahnya itu keadaan, susahnya itu kondisi ya kayak gitu, tetap paksain sholat aja. Bahkan orang yang gak bisa mampu sholat kayak gitu, cuma diem di baring dan di kasur, atau orang-orang yang udah meninggal itu pengen sholat lagi gitu. Jadi teman-teman, menurut saya setelah mengetahui perjalanan Isra Mi'raj ini, seharusnya teman-teman itu bisa gitu ya sholat 5 waktu lah, tolong kayak gitu loh. Mungkin ini saja ya, udah durasinya udah mau habis nih, 7 menit kayak gitu ya. Mungkin sekian ceramah dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil hikmahnya, yaitu sholat 5 waktu, Isra Mi'raj itu loh ya, gimana negosiasi Nabi Muhammad sama Allah gitu. Percuma, untung aja tuh cuma 5 kali, bukan 50 kali. Yang 5 kali aja itu kadang gak dijadi dengan serius gitu teman-teman. Mungkin itu saja. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.